Polisi berhasil meringkus Henry Hernando alias Aseng, pembunuh Letkol Purnawirawan Muhammad Mubin. Seperti diketahui, korban meninggal dunia karena ditusuk dan dianiaya oleh pemilik ruko di daerah Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Selasa 16 Agustus 2022. Aseng ditetapkan tersangka dengan jeratan pasal 351 ayat 3 terkait penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Dia terancam hukuman hingga 7 tahun bui. Kanit Reskrim Polsek Lembang Ibtu Sidabuke mengatakan Aseng menghabisi nyawa korban dengan 5 tusukan pisau, 2 di leher, 2 dada, dan 1 perut. Pembunuhan itu terjadi di depan ruko milik pelaku di Jalan Adiwarta, RT 1 RW 12, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Kejadian pembunuhan berlangsung sekitar pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Tak lama setelah penemuan korban bersimbah darah di dalam mobil, polisi langsung memburu pelaku dan berhasil menangkap HH di rukonya. Pelaku diringkus petugas di rumahnya tidak lama setelah kejadian. Saat ini pelaku tengah menjalani pemeriksaan intensif penyidik unit Reskrim Polsek Lembang. Sidabuke menuturkan korban mengalami 5 tikaman. Adapun sebelum meninggal dunia, korban sempat mengendarai mobil meminta pertolongan warga. Korban pun masih bisa mengendarai mobil hingga jarak 50 meter. Dari tangan Aseng, polisi turut mengamankan pisau dapur yang digunakan untuk menusuk pensiunan TNI Letkol Mubin di Lembang. Kasus ini menjadi perhatian serius anggota parlemen di Senayan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Republik Indonesia Ahmad Sahroni mendesak polisi menindak tegas Aseng yang telah membunuh pensiunan TNI Letkol Mubin di Lembang. Informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update nih di channel YouTube Tribun Jateng. Pak, setelah ditangani oleh Polda, ada nggak Bapak koordinasi atau komunikasi dengan ya istilahnya Bareskrim atau yang menangani ini apa namanya itu ya? Ya, ya. Ada komunikasi nggak Pak? Ya, kita tahu bahwa itu pasti ditangani Bareskrim ya. Ya. Kemudian karena kita ada tim hukum, tim hukum, makanya saya koordinasikan dengan tim hukum bagaimana perkembangan. Nah, dalam perkembangan itu yang menonjol yang memang masih jadi tanda tanya siapa sebenarnya dia itu, orang mana, kemudian apakah orang Sunda atau orang Cina atau keturunan gitu. Artinya akhirnya dapat informasi bahwa itu termasuk keturunan, keturunan Cina. Jadi bapaknya itu Cina dari Semarang asalnya, nikah sama orang Cina yang ada di Bandung. Ya, kemudian punya anak itu, intinya begitu. Jadi kalau tadi Polres itu seperti yakin bahwa itu suku Sunda, bahkan kalau saya lihat itu seperti dia dipakaikan topi haji itu ada yang curiga ini Pak, ada yang curiga seperti ini ada rekayasa dan ada unsur-unsur sara gitu Pak. Ya betul, nah, itu justru yang mengundang kita juga. Waktu kita melihat fotonya kan pertama nggak pakai itu, setelah itu pakai topi haji itu, apalagi Sunda. Akhirnya karena tim yang saya bawa itu termasuk ada tim dulu pernah menjabat sebagai urusan kebudayaan di pemerintah daerah ya. Jadi setelah dia telusuri aneh. Jadi nggak mungkin lah itu orang Sunda seperti gitu istilahnya. Jadi memang sampai saat kita bicara ini itu masih jadi penegasannya nanti. Yang jelas baru informasi ya atau penjelasan dari Reskrim Polda seperti itu. Nah tentu saja kita akan cek lapangan. Jadi kan kita yang khawatir tadi Pak. Jadi karena Polres atau Polsek ini ya
kemungkinan juga bahkan di dalam media itu yang viral itu ada ketakutan bahwa dia punya hubungan tertentu dengan yang ada di Polda Jawa Timur seperti itu. Iya. Jadi seolah-olah tidak mau supaya si pelaku itu dihukum berat mungkin. Jadi direkayasa. Tapi sekarang dengan ditangani oleh Polda ini ternyata banyak informasi-informasi yang disampaikan oleh Polres dan Polsek ternyata itu terbantahkan ya Pak ya. Jadi begini, memang ya kita nggak bisa ya kita bisa sendiri mudah. Semua itu kan namanya dugaan ya. Iya. Jadi dengan ada cerita dia bukan Jawa Timur ya Jawa Tengah maksudnya Polda Semarang. Tapi belakang juga ada informasi kedekatan dengan Polda Jabar. Itu semua masih informasi ya. Telah dicek menurut Kapolres itu tidak seperti itu. Nah kita juga tidak katakanlah ya percaya ya tidak ya. Tetapi bahwa kita khawatir kalau kita tidak bersikap peduli, tidak bersifat solidaritas, mungkin saja itu nyelonong perkara ya seperti yang dibikin oleh isu itu. Karena bukan kadang-kadang isu itu hanya isu pancing-pancingan. Kalau dikasih isu begini nggak ada reaksi, jadikan betul. Itu yang bahaya. Bayangkan kalau hanya dikasih pasal 351, penganiayaan ringan paling hukuman berat paling 2 tahun sampai 7 tahun. Tidak ada keadilan. Tapi kalau kena 340 kan akhirnya setidak-tidaknya 20 tahun bahkan bisa hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Begitu. 340 seperti itu. Iya. Jadi kita bukan katakanlah kita harus bicaranya kita klasifikasi. Jadi kalau bicara tentang dari agama mungkin ya itu takdir apa-apa takdir ya. Tapi kalau dari segi hukum lah ini yang kita kejar. Jangan sampai dengan kejadian seperti itu, tindakan seperti itu, terus keputusan hukum nanti berbeda. Nah ini Kapolres ya sudah berjanji akan menangani sebaik-baiknya. Kita tunggu saja. Dan saya Pak pernah dapat bocoran dari audiensi itu, terutama yang dari Ruslan Buton ya Pak ya, karena memang di posting ya. Saya termasuk yang di Japri. Jadi di antara tuntutannya itu kan pembunuhan berencana, terjerat pasal 340. Dan saya juga sudah membaca Pak di media itu Ibrahim Tompo dari juru bicara Polda Jabar itu sudah menyatakan itu pembunuhan berencana. Jadi ini maksudnya ini kabar baik ya Pak ya? Kabar baik, apalagi di sini kan Purnawirawan ikut memantau, mudah-mudahan tidak akan main-main ya Pak ya? Akan serius dan kita harapkan mudah-mudahan itu almarhum itu mendapat keadilan. Bahkan pada saat audiensi itu saya sampaikan ke Kapolres, sampaikan ke Kapolda, tantang apakah ini Cina atau bukan. Nah kalau misalnya ini saya kasih waktu 3 hari waktu itu, coba biar ada penjelasan. Jadi kita khususnya para purnawirawan ataupun publik itu akan puas gitu loh. Ya bukan Kapolda sendiri yang nyampaikan, tapi lewat stafnya itu tersirat bahwa ya seperti itu, bahwa dia dinyatakan keturunan. Dan sudah jelas bahwa dengan adanya pasal 340 itu terkait dengan pembunuhan berencana. Baik Pak. Baik sahabat sekalian, kita berharap bahwa hukum ditegakkan seadil-adilnya sehingga almarhum yang sudah meninggal itu akan mendapat keadilan. Kita bukan ingin mengarahkan kepada suku tertentu, agama tertentu, tetapi di sini adalah murni tindakan kriminal itu harus dihukum sesuai dengan perbuatannya dan sesuai dengan keterangan dari Ibrahim Tompo itu adalah pembunuhan berencana. Baik, kita akan berjumpa di kesempatan lain.